Halo semuanya, kembali lagi di channel Big Boss. Apa kabar buat kalian semua yang lagi nonton video ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya sob. Masih dari negara Thailand, kali ini gue bakalan nge-review alur cerita dari film First Love, aka A Little Thing Called Love. Masih bergenre komedi romantis yang dirilis pada tanggal 12 Agustus 2010 dan disutradarai oleh Putipong Pomsaka Nasakon Nakhon. Film ini menceritakan tentang kisah cinta ala-ala anak sekolah. Ada seorang gadis yang bernama Nam yang diperankan oleh Baifern Pimchanok Lue Visat Paibul, ya itulah pokoknya, yang duduk di bangku kelas 1 SMP. Nam jatuh cinta pada seniornya yang duduk di kelas 1 SMA bernama Son, yang diperankan oleh si ganteng Mario Maurer. Son adalah pemuda yang tampan. Karena dia tampan nih, banyak banget cewek-cewek yang suka di sekolahnya, termasuk si Nam yang ingin mendapatkan perhatian dari Son. Tapi Nam menyadar diri kalau dia itu jelek, hitam, dekil, kuper, ya pokoknya nggak ada cakep-cakepnya dah. Makanya dia minta tolong sama sahabatnya yaitu Chir, Gi, dan Nim untuk membantunya bisa menjadi lebih cantik. Gimana perjuangan Nam untuk menjadi cantik? Langsung aja kita review alur ceritanya lur. Buat kalian yang lagi nonton, gue saranin buat tarik selimut, cari posisi enak buat rebahan, dan jangan lupa pakai headset biar suaranya lebih baik. Dan buat kalian yang gak suka spoiler, gue saranin buat tutup video ini sampai di sini aja. Film ini diawali dengan seorang gadis muda yang hitam, dekil, jelek, buluk, burik yang bernama Nam yang sedang memperhatikan laki-laki bermotor Scoopy yang bernama Son. Sehari-hari Nam tuh rajin membantu ibunya yang memiliki usaha penginapan untuk para turis dan menyediakan jasa traveling. Sedangkan ayahnya Nam bekerja di Amerika Serikat sebagai koki. Di sekolah, pada saat jam pelajaran bahasa Inggris yang dibawakan oleh Bu Guru In, Nam meminta izin untuk ke toilet. Tapi ternyata niat Nam tuh ke toilet supaya bisa ngeliat Son di kelas sebelah. Karena kelas mereka berdua tuh berbeda. Son adalah salah satu murid yang jahil di sekolah mereka. Saat kembali dari toilet, Nam melihat Son yang sedang dihukum karena ketahuan oleh gurunya menjahili teman sekelasnya. Untung aja Son tuh ganteng, jadi mau dia dihukum angkat satu kaki, terus sambil joget-joget, juga kagak aneh ngeliatnya gitu. Nah, Nam ini sangat tertarik dengan Son. Di setiap kesempatan tuh dia selalu mencari cara supaya bisa memandangi kegiatan Son dari kejauhan. Dia juga tahu kalau Son itu murid yang hobi banget di bidang olahraga. Makanya gak heran kalau banyak ciwi-ciwi yang menyukai Son. Di rumahnya, Nam kedatangan pamannya yang bernama Chang yang baru pulang dari Amerika tempat ayahnya Nam bekerja. Pamannya ngejelasin kalau ayah mereka tuh lagi sibuk, makanya cuma dia yang pulang ke Thailand. Pamannya juga menyampaikan pesan dari ayahnya kalau salah satu dari mereka, Nam sama adiknya yang bernama Pink, mendapatkan peringkat 1, maka ayahnya akan mengirimkan tiket pesawat dari Amerika. Nam pun tampak senang mendengar hal itu. Besoknya, di sekolah saat Nam dan teman-temannya ingin membeli minuman, tiba-tiba mereka diganggu oleh Jawir dan temannya yang menggeser antriannya. Tanpa diduga, Son datang dengan kegantengannya lalu menghampiri dan menolong Nam. Karena udah merasa ditolong, Nam pun memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada Son. Nam pun merasa senang dan tersenyum melihatnya karena baru pertama kali Son tersenyum di depannya. Malamnya di rumah Nam terlihat teman-temannya sedang membaca buku 9 metode cinta untuk siswa yang berisikan cara-cara memikat hati seseorang yang kita sukai. Awalnya Nam tuh nggak percaya sama gitu-gituan dan mikir tuh nggak masuk akal soal buku itu. Tapi ternyata saat temannya udah pada pulang, Nam malah ngebaca dan belajar isi buku tersebut. Yaelah Nam. Keesokan harinya di kantin sekolah, Nam sedang memamerkan pagar di giginya.
Atau sekarang Nam itu udah pakai behel. Dan teman-temannya kembali membahas metode dari buku yang udah mereka baca. Lalu temannya memutuskan untuk membantu Nam agar mendekati Son dengan berdasarkan metode-metode dari buku yang udah mereka baca. Tapi rencana mereka tuh selalu gagal gitu. Di sisi lain juga ketika Nam ingin mendekati Son, pasti selalu ada nih orang nih yang namanya Faye yang sama-sama menyukai Son. Sepulang sekolah, temannya Nam menyusun rencana menghilangkan kunci motor Nam supaya Nam bisa dianterin pulang sama Son. Namun rencana mereka selalu aja ditikung sama si Faye. Dia pura-pura tergilir dan pada akhirnya Faye lah yang diantar pulang sama si Son. Dan kunci motor Nam itu tetap hilang. Di rumahnya, teman-teman Nam datang ke rumahnya untuk membantu menservis penampilan Nam agar lebih cantik. Mereka tuh mencoba berbagai macam skincare natural ala-ala anak sekolah. Ada yang digesek batu akik lah, ada yang dipakein masker semangka lah, ada juga yang dilumurin pakai kunyit. Saking naturalnya kulit Nam tuh sampai jadi kuning, udah mirip kayak Minions. Keesokan harinya di sekolah ada perlombaan klub eskul yang diadakan pada tahun ajaran baru. Terlihat klub eskul drama dari Ibu Guru In sangat-sangat sepi peminat. Berbanding terbalik dengan klub eskul seni tari dari Ibu Guru On yang banyak peminatnya. Nam dan teman-temannya pun jelas mengikuti eskul seni tari. Karena eskul seni tari itu cukup populer dan diikuti oleh ciwi-ciwi yang cantik. Kemudian Son datang sambil memotret di sana. Faye pun langsung menebar pesona dan minta untuk difoto oleh Sean. Nam yang mengetahui hal itu pun gak mau kalah dan ikut-ikutan foto bareng si Faye. Son yang memperhatikan Nam berkata kalau wajah dan kulit Nam tuh gak seperti biasanya dan terlihat udah lebih bersih. Dan Son pun pergi. Setelah Son pergi, Faye pun terlibat keributan dengan Nam dan teman-temannya. Karena Faye tuh gak suka ngeliat Nam tuh dipuji-puji sama si Son. Setelah mendengar ada keributan di dalam antrian, Guru On pun menyuruh Nam dan teman-temannya untuk pergi dari antrian. Tapi tuh kampretnya si Faye sama teman-temannya tetap boleh ikut bergabung, padahal kan dia biang keladinya. Pada akhirnya di kantin, Ibu Guru In menghampiri Nam dan teman-temannya untuk bergabung di eskul drama. Karena Nam memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dia pun ditunjuk Ibu Guru In untuk memerankan Putri Salju di pentas seninya. Singkat cerita, Nam yang memerankan Putri Salju di dalam drama didandani layaknya seorang putri oleh Pin dari seni tari. Pin itu adalah sahabat dekat Son. Nam pun terlihat tambah cantik dan udah gak burik lagi. Singkat cerita, pentas seni pun dimulai. Dan terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara seni tari yang banyak ditonton dan seni drama yang juga banyak ditonton oleh bangku kosong. Nam pun sedih karena Son gak ada buat nonton dia. Walaupun sepi penonton, drama pun tetap dilanjutkan. Dan Ibu Guru In tetap memberikan semangat kepada para pemerannya. Setelah drama selesai, Nam kaget melihat ada apel bekas gigitan dan surat di bawahnya. Nam berpikir kalau apel itu dari Sean, tapi teman-temannya berpikir kalau apel itu dari pria yang tergila-gila sama si Nam. Sepulang sekolah, Nam sangat kesal karena Sean tidak datang ke pertunjukannya. Lalu keesokan harinya di sekolah terlihat Sean dihampiri seseorang murid pindahan yang bernama Top. Ternyata dia adalah sahabat Sean waktu kecil dulu. Sementara itu semakin hari penampilan Nam tuh semakin cantik dan udah nggak burik lagi. Nam kini jadi pusat perhatian para cowok-cowok gendeng di sekolahnya. Termasuk si Top sahabat Sean yang nampaknya juga tertarik oleh penampilan Nam yang sekarang. Top yang gak kalah ganteng pun di sekolah menjadi pusat perhatian menggantikan Sean. Suatu ketika Top diminta foto bareng oleh dua ciwi di sekolahnya. Namun kedua ciwi ribet ini malah rebutan posisi supaya lebih dekat dengan Top. Alhasil terjadilah baku hantam di antara mereka. Akibatnya mereka berdua pun babak belur sendiri karena tingkahnya sendiri.
Lebih sialnya lagi ibu guru ini nih yang niatnya misahin malah ikutan babak belur juga. Berhubung salah satu dari ciwi ini adalah pemimpin drum band di sekolah, ibu guru In pun diminta kepala sekolah untuk mencarikan penggantinya agar acara perayaan olahraga tetap berlangsung. Ketika guru In gak sengaja melihat Nam melempar-lempar raket buat ngambil kok yang nyangkut, guru In pun berinisiatif memilih Nam untuk menjadi pemimpin drum band yang baru. Nam pun mulai berlatih dengan keras. Meskipun ia selalu gagal, teman-temannya tuh tetap menyemangati Nam agar tidak menyerah. Dan pada akhirnya setelah berhari-hari berlatih, terlihat Nam sudah bisa melakukan gerakan mayoret dengan baik. Singkat cerita, Nam yang tadinya burik, hitam, dekil berubah menjadi wanita idaman. Top yang melihatnya pun semakin tertarik melihat Nam. Saat hari Valentine, Nam banyak sekali mendapatkan hadiah dari teman-temannya. Dan tentu saja Nam cuma menunggu hadiah dari Son saja. Beberapa saat kemudian Son pun tiba dengan membawa bunga yang ingin diberikan kepada Nam. Harapan Nam pun pupus saat Son mengatakan bunga itu dari temannya yaitu Top. Karena Top malu memberikan secara langsung, Top pun menyuruh Sean untuk memberikan bunga itu kepada Nam. Keesokan harinya Nam ditembak sama si Top. Dan terlihat Son yang baru datang melihat mereka pun pergi. Namun Nam hanya terdiam dan membisu. Melihat Nam yang terdiam, Top berpikir kalau Nam tuh mau menerima cintanya. Dan hari-hari pun berlalu dengan kesalahpahaman yang hakiki, bahwa Sean mengira Nam dan Top tuh udah berpacaran. Sampai tiba di malam perpisahan, tiba-tiba Top mencium pipi Nam. Dan itu membuat Nam menjelaskan kalau dia tuh sama sekali nggak menyukai Top. Dan Nam juga menegaskan kalau dia tuh nggak pernah menerima ajakan Top buat jadi pacarnya. Keesokan harinya, Top pun bercerita kepada Sean tentang hubungannya dengan Nam. Top pun meminta kepada Sean agar dia sebagai sahabatnya tidak menjalin hubungan dengan Nam apapun yang terjadi. Sean pun menuruti omongan sahabatnya itu. Setelah Nam menjauh dari kelompok Top dan Sean, tanpa sadar Nam juga dijauhi sama teman-teman buriknya. Hari-hari Nam pun dilalui dengan berat di sekolahnya. Menjadi cantik dan populer tuh nggak ngejamin kebahagiaan. Udah cinta bertepuk sebelah tangan, Nam pun merasa kehilangan teman-temannya yang menerima dia apa adanya. Di sisi lain, Sean diterima menjadi tim sepak bola di negaranya. Kemudian tibalah saat semester terakhir di sekolah mereka. Nam pun mencoba buat mendekati teman-temannya kembali, walaupun teman-temannya terlihat masih marah sama Nam. Lalu Nam pun menyanyikan lagu favorit mereka. Akhirnya mereka semua luluh dan menerima Nam kembali. Nam sangat menyesal dan meminta maaf sama teman-temannya. Dan pertemanan mereka pun kembali seperti semula. Ketika Nam di rumah, dia diberitahu oleh temannya kalau Nam berhasil mendapatkan peringkat 1. Nam pun sangat senang dan mengingat akan janji ayahnya dulu, yaitu dibelikan tiket pesawat ke Amerika. Temannya pun menyarankan agar Nam menyatakan perasaannya kepada Sean. Karena jika Nam udah pergi ke Amerika, kemungkinan besar dia nggak akan bisa berjumpa lagi sama pria yang dia sukai. Temannya pun memberikan semangat supaya Nam bisa mengungkapkan perasaannya. Saat hari kelulusan tiba, Nam pun memberanikan diri untuk menemui Son. Ia juga mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam selama bertahun-tahun. Nam juga berkata bahwa Sonlah satu-satunya pria yang membuatnya bahagia hanya dengan menatap matanya saja. Sayangnya ketika Nam memberikan bunga kepada Son, Son pun menjelaskan kalau dia udah menjalin hubungan dengan Pin yang dulu mendandani Nam saat drama Putri Salju. Nam tampak kaget mendengar hal itu. Di sini Nam kembali lagi dan lagi-lagi harus merasakan kecewa. Saat Nam ingin pergi, dia tuh udah gak fokus lagi dan langsung nyebur ke kolam. Di jalan, waktu ia ingin pulang, Nam bertemu dengan Pin dan langsung memeluknya sambil berkata bahwa Pin harus menjaga Son baik-baik.
Singkat cerita, pada saat di rumah, Sean kedatangan tamu seorang manajer klub sepak bola dengan tujuan untuk bisa membawanya ke Bangkok dalam waktu dekat ini. Dan ketika di dalam kamar, tanpa disangka-sangka ternyata Sean juga menyimpan perasaan suka terhadap Nam. Ini dibuktikan ketika Sean membuka sebuah buku catatan yang berisikan foto-foto Nam waktu masih burik. Ternyata Sean lah yang menggigit apel di acara pentas drama waktu itu. Dan sebenarnya juga bunga yang diberikan Sean waktu itu adalah bunga dari tanaman Sean ketika dia masih di kelas 1. Ternyata Sean juga menyukai Nam sejak lama. Sean berinisiatif ketika sudah lulus nanti Sean akan memberikan bunga itu kepada Nam. Namun karena kesalahpahaman yang hakiki, akhirnya Sean berpura-pura menjelaskan bahwa bunga itu adalah dari Top. Dia juga menahan rasa sakit hatinya karena dia tahu bahwa Top juga sangat mencintai Nam. Kemudian sebelum dia pergi ke Bangkok, Sean pun menaruh bukunya itu di depan rumah Nam agar Nam bisa percaya dengannya. 9 tahun pun berlalu. Sean terlihat sedang menggendong seorang bayi. Ternyata Sean dan Pin tuh nggak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas sahabat aja. Dan anak yang digendong Sean emang benar-benar anaknya si Pin, namun dengan pria yang lain. Yang udah tega cuma enak-enak terus pergi ninggalin Pin dan bayinya. Kemudian Nam yang kini udah sukses menjadi seorang desainer di New York, Nam pun kembali ke Thailand karena ingin menemui ibunya dan menyelesaikan pekerjaannya di sini. Nam lalu menghadiri sebuah acara talkshow di salah satu stasiun televisi. Dan tanpa disangka-sangka, pembawa acara tersebut udah menyusun rencana dengan Sean agar mereka berdua bisa bertemu. Setelah berhenti menjadi pemain sepak bola profesional, kini Sean menjadi seorang fotografer terkenal. Mengenai hubungannya dengan Pin dan Sean waktu masa sekolah, itu hanya suatu kebohongan Sean agar nggak ngebuat sahabatnya itu sakit hati. Sekarang ketika sahabatnya itu udah ngelupain Nam, inilah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Nam bertanya kepada Sean apakah dirinya sudah menikah dengan Pin. Namun Sean menjawab bahwa selama ini ia hanya menunggu kepulangan Nam ke Thailand. Mendengar hal itu pun Nam menjadi sangat terharu dan menangis bahagia. Film pun berakhir dengan happy ending. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap orang memiliki seseorang yang tersembunyi di dasar hatinya. Dan ketika kita memikirkan tentang dia, kita akan merasa seperti sedikit sakit di dalam. Bahkan apabila kita udah nggak tahu di mana dia sekarang dan apa yang lagi dia lakuin, kita masih aja ingin mempertahankan orang tersebut. Dan inilah yang disebut a crazy little thing called love. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.